Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Fawaz Dafa dengan NIM 2410951008. Jadi pada kali ini kita akan membahas figur-figur yang ada di buku Electronic Device and Circuit Theory 11th edition dari ebook yang digunakan untuk referensi pembelajaran elektronika. Jadi di sini kita membahas mulai dari figur 10.37 di mana ada summing amplifier dan virtual ground equivalent circuit. Jadi pada ebook gambar rangkaian summing amplifier yang itu seperti ini, di mana rangkaian summing amplifier ini adalah konfigurasi op-amp inverting yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa input. Jadi di sini kita punya tiga input sebesar 20 volt masing-masing dan per masing-masing input juga dipasang resistor sebesar 10 kilo ohm. Jadi coba kita simulasikan. Nah, di sini uh, dari ketiga input tadi masuk ke kaki inverting. Nah, dari dari beberapa dari tiga input ini juga ada jalur ke RF sebesar 10 kilo ohm dan menuju ke V output. Nah, terus di sini juga pada kaki non invertingnya dihubungkan ke ground. Jadi nanti untuk mencari V output dari input yang tersedia yaitu kita tinggal menggunakan rumus ini yaitu RF per R1 dikali V1 ditambah dari RF per R2 dikali V2 terus RF per R3 dikali V3 maka akan menghasilkan di sini inputnya itu negatif min uh, min 59, sekian. Nah, jadi uh, nilai input nilai output yang ada di rangkaian ini bisa bermacam-macam, tidak selalu negatif, tergantung dari input yang kita berikan. Seperti ada contohnya di sini, kalau inputnya berbeda akan menghasilkan uh, tegangan yang minus, ada juga yang menghasilkan tegangan yang bernilai positif. Lanjut di sini yaitu virtual ground equivalent circuit di mana rangkaian ini merupakan rangkaian ekuivalen dari penyederhanaan rangkaian dari rangkaian sebelumnya. Nah, di sini di mana pada op-amp ideal arus yang masuk ke terminal input dianggap 0 dan tegangan pada terminal inverting dan non-inverting dianggap sama. Karena terminal non-inverting dan karena terminal non-inverting kita hubungkan ke ground, maka terminal inverting dianggap memiliki potensial sebesar 0 volt atau disebut dengan virtual ground. Nah, dengan konsep ini akan mempermudah analisis kita untuk rumus tadi. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk penjelasan figur 10.37. Sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikram Fauzdafa dengan NIM 2410951008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang figur 10.39 yaitu Operation of Integrator with Step Input. Nah, jadi di sini dari rangkaian ini outputnya itu berupa integral dari sinyal inputnya. Jadi di sini kita menggunakan input sebesar 1 volt, di mana nanti ada resistor sebesar 1 mega menuju ke kaki inverting dan bercabang ke kapasitor sebesar 1 mikrofarad dan menuju ke output. Dan di sini non invertingnya menuju ke ground. Jadi di sini ada rumus dasar dari output integrator itu yaitu Vout sama dengan 1 per C integral dari V in T dt. Nah, jadi di sini
kita udah dapat nilai 1 per min RC-nya itu sebesar min 1. Nah, di sini nanti karena min 1 akan menghasilkan V out sebesar min T. Nah, jadi hasilnya itu akan minus karena di pada output 1 volt eh, dia akan eh, menuju ke negatif secara konstan karena eh, konfigurasi op amp-nya itu inverting. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat nanti misalnya min T-nya itu kita kita bisa mengetahui apa waktunya di sini dengan memasukkan misalnya nanti V outputnya sebesar min 2 di sini dan min 2 sama dengan T, jadi nanti T-nya itu sebesar sebesar 2 second. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Fauzdafa dengan NIM 241015008. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang figur 10.40 summing integrator circuit. Nah, di mana pada buku terdapat gambar A, B, C. Nah, di sini A ini gambar summing integrator circuit dan di B-nya eh, sudah dimasukkan nilai komponennya dan C-nya itu analog komputer integrator representation-nya. Nah, jadi di sini rangkaiannya bisa kita lihat berbeda dari figur 10.39 tadi. Di sini kita menggunakan tiga input sebesar 1 volt dan resistor yang bernilai sebesar 200K, 100K, dan 1 mega. Nah, di sini kita dari tiga input tadi menuju ke kaki inverting dan bercabang menuju ke kapasitor sebesar 1 mikrofarad dan menuju ke output. Nah, di sini kaki non invertingnya ke ground dan untuk mencari nilai V outputnya itu sama dengan min 1 per R1C integral dari V1 TDT ditambah 1 per R2C integral dari V2 TDT ditambah 1 per R3C integral dari V3 DT V3 TDT. Di sini jadi intinya itu kita menjumlahkan semua nilai inputnya di sini dan tinggal kita masukkan saja ke rumusnya nilai-nilai yang sudah yang ada dari komponen kita. Nah, maka akan didapatkan hasil sebesar min 16T. Nah, nanti di sini min 16T itu bisa kita dapatkan nilai waktunya dengan cara V outputnya itu nanti min 2,7 sekian sama dengan 16 min 16T. Nah, di sini ketika kita beri nilai input sebesar 1 volt, tegangan output akan menurun secara linear ke arah negatif karena sinyal inputnya kita masukkan melalui kaki inverting. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Fauzdafa dengan NIM 241095008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang figur 12.18 yaitu quasi complementary push pull transformless power amplifier. Jadi pada rangkaian ini uh, rangkaian itu berfungsi untuk memperkuat arus dan daya dari sinyal input. Jadi untuk alur rangkaian itu mulai dari input sinyal AC, di mana sinyal AC ini akan menuju ke kapasitor C1 dan C2, di mana guna kapasitor ini untuk memblokir sinyal DC dan melewatkan sinyal AC. Dari kapasitor ini menuju ke transistor Q1 dan Q2, di mana transistor Q1 dan Q2 ini akan membentuk pasangan Darlington, di mana rangkaian ini akan bekerja pada siklus positif yang dominan. Nah, lanjut ke di bawahnya itu ke rangkai transistor Q3 dan Q4, di mana pada
transistor ini akan bekerja pada dominan pada siklus negatif. Nah, jadi nanti keduanya ini akan membentuk akan bekerja secara push pull atau bergantian, di mana kedua transistor ini akan membentuk kembali satu gelombang sinyal sinus dan sebagai outputnya dan lewat ke kapasitor C3, di mana kapasitor ini berfungsi untuk memblokir sinyal DC dan melewatkan sinyal AC menuju ke resistor. Nah, jadi untuk inputnya itu kita tadi punya 0,7 sekitar 0,78 miliampere. Nah, dan outputnya itu sebesar 100 miliampere. Jadi sekian untuk penjelasan figur 12.18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikram Fauz Dafa dengan NIM 241095008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang figur 12.19 yaitu kelas B Power Amplifier. Nah, jadi rangkaian ini tuh berfungsi untuk memperkuat daya dari sinyal input. Nah, jadi alurnya itu tegangan sebesar 12 volt akan menuju ke kapasitor C4 dan C5, di mana fungsi kapasitor ini yaitu untuk memblokir sinyal DC dan melewatkan sinyal AC. Nah, jadi dari kapasitor ini menuju ke dioda 1 dan RV2 itu potensionya, di mana dioda 1 dan dioda 1 memberikan tegangan jatuh bias, sedangkan RV2 itu digunakan untuk mengatur besar tegangan bias antara bagian transistor atas dan bawah. Jadi pengaturan bias ini membantu untuk menentukan kondisi kerja dari Q5 dan Q6 serta memperbaiki perpindahan kerja kedua transistor di sekitar titik nol sehingga distorsi crossover dapat dikurangi. Nah, lanjut pada setengah siklus positif Q5 ber-TP NPN lebih dominan aktif dan menyalurkan arus sumber positif menuju ke beban. Sedangkan pada setengah siklus negatif Q6 bertipe PNP lebih dominan aktif dan menangani bagian negatif sinyal. Jadi Q5 dan Q6 bekerja secara bergantian atau push pull. Kedua bagian sinyal kemudian bergabung ke titik output dan diteruskan ke RL sebesar 4 ohm. Dan di sini didapatkan nanti tegangan sebesar 10,7 volt. Sekian dari rangkaian 12.19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikram Fauz Dafa dengan NIM 241095008. Jadi pada rangkaian ini kita akan membahas tentang figur 14.23 yaitu Windbridge Oscillator Circuit using an op-amp amplifier. Jadi pada rangkaian ini kita akan membuat sinyal sinusoidal tanpa input dari baterai atau AC generator lainnya. Jadi di sini kita menggunakan R1 sebesar 15 kilo ohm, R3 sebesar 100 kilo ohm, R4 sebesar 50 kilo ohm, R2 sebesar 15 kilo ohm. Dan terdapat kapasitor sebesar 10 nanofarad dipasangkan seri dengan resistor 1 dan kapasitor 6 Q6 sebesar 10 nanofarad dipasang paralel dengan resistor R2. Jadi dari input ini akan menuju ke kaki inverting dan dari input ini juga bercabang menuju ke output. Lalu di kaki non invertingnya balik lagi ke rangkaian ini. Terus untuk mencari V nolnya sama dengan 1 per
2pi akar dari R1 C1 R2 C2. Jadi nanti kalau misal R1 sama dengan R2 akan sama dengan R, dan C1 sama kalau C1-nya sama dengan C2 akan sama dengan C. Bisa digunakan rumus Fenol ini. Jadi kita coba masukkan saja nilai masing-masingnya ke dalam rumus, akan mendapatkan hasil sebesar 707,4 Hz. Nah, kalau dijalankan bentuk gelombangnya akan seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya tentang figur 14.23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Fausefa dengan NIM 241095008. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang figur 14.24, yaitu Wind Bridge Oscillator Circuit. Jadi, pada rangkaian ini kita akan membuat input sinusoidal akan membuat gelombang sinusoidal tanpa input. Jadi bedanya dengan figur sebelumnya, bentuk rangkaian di inputnya itu berbeda. Dimana di sini kita menggunakan resistor 2 dan kapasitor C2 disusun secara paralel, dan resistor 1 dan kapasitor 1 disusun secara seri. Lalu dihubungkan ke kaki inverting dari op amp dan bercabang ke sini menuju output. Lalu di sini VCC plusnya itu kita pasang amplitudenya 1, frekuensinya sebesar 3120,7 kHz, dan di sini min VE-nya juga sama seperti VCC-nya. Lalu outputnya keluar menuju resistor 300 kilo ohm dan bertemu dari kaki non invertingnya ke resistor 100 kilo ohm. Jadi di sini untuk mencari nilai V0 atau frekuensi outputnya sama dengan 1/2pi RC di 1/2 dikali pi, karena tadi resistor 1 dan resistor 2 sama C, kapasitor 1 dan kapasitor 2 nya itu nilainya sama, jadi dikali 2 di sini, terus akan mendapatkan hasil sebesar 3120,7 Hz. Jadi akan sama dengan hasilnya dengan di simulasi. Nah, ini untuk bentuk gelombangnya kalau di osiloskop. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang figur 14.24. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang figur 17.10, yaitu half wave series static switch. Di mana di sini yaitu penggunaan SCR sebagai half wave series static switch, yaitu di sini kita mulai dari sumber AC, di mana nanti sumber AC akan menghasilkan setengah gelombang positif yang akan menuju ke resistor, dan guna resistor di sini itu sebagai uh, beban dari rangkaian, sehingga nanti dari resistor harus menuju ke anodanya dari SCR. Tetapi di sini SCR masih dalam keadaan off, sehingga tidak lanjut ke katoda. Jadi di sini terdapat gate di mana ada resistor dan dioda. Di sini fungsi resistor itu sebagai penghambat arus yang masuk dari gate menuju ke gate. Dan di sini ada dioda, yaitu untuk mencegah arus balik ke gate saat setengah negatif. Nah, jadi di sini ada switch. Nah, jadi nanti jika switch masih terbuka, uh, arus tidak dapat mengalir menuju ke terminal gate, sehingga SCR dalam kondisi off. Dapat kita lihat pada osiloskop di sini. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Dan
Setelah kita on kan switchnya, maka arus dari gate ini akan arus dari gate akan menghidupkan SCR sehingga arus mengalir ke katoda. Nah, di sini bentuk gelombangnya setelah kita pasangkan switchnya. Mungkin sekian dari saya tentang figur 17.10 half wave series static switch.